Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SE, MAK. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan persediaan dalam proses produksi. Yang pertama yaitu pengadaan. Proses pengadaan yang efektif adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjamin adanya ketersediaan bahan yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai, dengan harga yang rasional dan tentunya dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang jelas. Yang kedua yaitu persediaan. Persediaan adalah manajemen yang dimulai dengan cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dapat dimanfaatkan. Fungsi dari persediaan di sini adalah dapat menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Fungsi manajemen persediaan di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu berjaga-jaga apabila persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang terakhir yaitu menjamin lancarnya proses produksi. Selanjutnya yaitu metode manajemen persediaan. Metode manajemen persediaan di sini ada 5 metode. Yang pertama yaitu metode Economic Order Quantity atau metode EOQ. Yang kedua yaitu metode Material Recruitment Planning atau metode MRP. Yang ketiga yaitu metode Just in Time atau metode JIT. Yang keempat yaitu metode analisa ABC. Dan yang terakhir yaitu metode Periodic Review. Yang pertama yaitu metode Economic Order Quantity atau metode EOQ. Metode Economic Order Quantity atau metode EOQ adalah salah satu metode inventory management dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang telah diterima. Biasanya, metode Economic Order Quantity ini juga disebut atau dikenal dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Yang kedua yaitu metode Material Recruitment Planning atau metode MRP. Metode MRP adalah metode pengendalian dan perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain itu, metode ini juga berguna untuk memastikan persediaan dalam jumlah yang sedikit. Apabila kalian melakukan atau memakai metode ini, kalian dapat melakukan perencanaan mulai dari jadwal pembelian, produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga yaitu metode Just in Time atau metode JIT. Dengan menggunakan metode Just in Time ini dapat memungkinkan bisnis yang kalian jalankan tidak perlu melakukan persediaan barang. Biasanya, bisnis akan membeli barang ketika dibutuhkan saja, sehingga kalian dapat menyesuaikan jumlah dengan kebutuhan. Cara menggunakan metode JIT ini yaitu kalian dapat membangun hubungan yang baik dengan para pemasok bahan baku yang ada agar mereka dapat memasokkan atau mengirim bahan baku yang mereka punya kapan saja dan di mana saja kepada kalian. Yang keempat yaitu metode analisa ABC. Mohon maaf, yang keempat yaitu metode analisis ABC. Metode analisis ABC ini adalah metode yang dimana
Kalian dapat melakukan penggolongan persediaan berdasarkan total dari persediaan. Jadi, setiap item yang tersedia tersebut diberikan label sesuai dengan kelasnya masing-masing. Contohnya, persediaan bolpen dan pensil. Pensil di sini diberikan label A karena pensil di sini memerlukan perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang agar tidak mudah rusak. Sedangkan pulpen diberikan label B karena penyimpanannya lebih mudah dibandingkan dengan pensil. Yang kelima yaitu metode periodic review. Metode periodic review ini adalah metode inventory management periodik yang dapat melakukan pemesanan persediaan bahan dalam jangka waktu yang sama. Jadwal pesanan barang biasanya sudah terjadwal secara rutin, jadi dapat memperkirakan berapa banyak pengeluaran yang diperlukan. Metode ini mengharuskan untuk banyak menyetok barang agar dapat mengantisipasi apabila secara tiba-tiba ada pesanan produksi yang sangat banyak. Keuntungan dari metode periodic review ini adalah meredam fluktuasi permintaan bahan baku dan tidak perlu melewati proses administrasi yang sangat panjang. Yang terakhir yaitu proses produksi UMKM. Yang pertama, sumber untuk mendapatkan bahan baku. Sebelum suatu UMKM melakukan sebuah produksi, UMKM di sini harus menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi suatu produk tersebut, baik dengan cara membeli atau dengan cara yang lainnya. Yang kedua, yaitu selalu menjaga hasil produksi. Maksud dari menjaga hasil produksi di sini yaitu menjaga kualitas produk yang diproduksi agar tetap bagus, karena apabila produk tersebut bagus, maka produk tersebut akan dikenal baik oleh masyarakat luas dan akan mendapatkan citra yang positif. Yang ketiga yaitu menjaga stok produksi barang. Menjaga stok persediaan produksi barang juga diperlukan agar tidak terjadi kejadian apabila nanti ingin memproduksi produk dengan jumlah yang banyak, persediaan tidak mengalami kekurangan. Yang keempat yaitu pergudangan atau menyimpan stok barang, atau untuk menyimpan produk yang sudah diproduksi. Hasil produk yang diproduksi dapat disimpan di gudang agar produk tersebut tetap baik, tidak rusak. Dan bahan baku yang masih belum digunakan juga dapat disimpan dengan rapi di dalam gudang tersebut. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksi. Respon masyarakat terhadap hasil produk yang diproduksi harus diperhatikan agar nanti dapat menjadi pertimbangan kepada pemilih UMKM dan dapat dijadikan sebagai acuan agar UMKM tersebut dapat lebih berkembang menjadi UMKM yang lebih maju. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.